Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Syukron Ansori, salah satu dosen pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah pengantar Ilmu Komunikasi. Mata kuliah ini nantinya akan memberikan pemahaman mengenai gagasan-gagasan dan teori-teori dasar pada kajian ilmu komunikasi sebagai suatu pengantar kepada mahasiswa untuk memahami sifat, bentuk, karakter, kemudian unsur, tujuan pada kajian ilmu komunikasi yang nantinya akan melihat pada situasi, kondisi, dan fenomena yang terjadi pada masyarakat. Mata kuliah ini direncanakan akan dilangsungkan selama 16 kali pertemuan, termasuk satu pertemuan ujian tengah semester dan satu pertemuan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini membebani capaian pembelajaran program studi, ada 5 CPL program studi, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melaksanakan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. Yang ketiga, kita akan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Dalam hal ini pada bidang keahlian ilmu komunikasi. CPL yang keempat adalah konsep teoritis ilmu komunikasi secara umum maupun dalam berbagai konteks peristiwa dan fenomena komunikasi. Dan CPL yang terakhir untuk berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill, HOTS, misalnya komunikasi, kolaborasi, kemudian berpikir kritis, kreatif, logika komputasi, kemudian welas asih dan tanggung jawab kewarganegaraan. Sedangkan untuk CPMK-nya pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memiliki pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi. Yang kedua adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian di ilmu komunikasi berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang tepat. Kemudian CPMK yang ketiga mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Hal ini tentu nantinya akan berdasar pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah ini, delivery pengajaran yang disampaikan kepada mahasiswa tentu akan menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kemudian mahasiswa diharapkan mampu lebih cepat dan tepat dalam beradaptasi pada kerangka-kerangka teori yang disampaikan oleh dosen. Yang kedua adalah interaksi yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa, bisa dalam bentuk diskusi, tanya jawab, yang hal ini nanti akan membangun suasana kelas yang lebih aktif dan kemudian akan terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa maupun antara mahasiswa dan mahasiswa. Sedangkan untuk asesmen sendiri, pada rencana pembelajaran semester pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dibebankan pada tugas-tugas mata kuliah, yaitu sistem penilaiannya nanti bisa bekerja kelompok melalui small group discussion, kemudian bisa juga melakukan collaborative learning antara mahasiswa dan dosen tentunya dengan kriteria non-tes yang melibatkan partisipasi aktif mahasiswa, kelompok maupun individu. Sedangkan untuk indikatornya, indikator penilaiannya, ketepatan mengenali definisi, kemudian bentuk dan tujuan ilmu komunikasi itu sendiri nanti akan menjadi salah satu indikator penilaian pada mata kuliah ini. Untuk bentuk pembelajaran, metode pembelajaran
dan penugasan pada mahasiswa. Sedang mata kuliah ini direncanakan dalam tatap muka, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, akan ada small group discussion, kemudian collaborative learning, dan diskusi antar kelompok. Sedangkan untuk penugasan mahasiswa, seluruh penugasan mahasiswa akan dikumpulkan melalui LMS yang telah disediakan oleh universitas melalui e-learning UTS, yaitu melalui sistem Siakat. Pada video selanjutnya akan saya sampaikan perkuliahan secara real time berdasarkan perkuliahan yang sebenarnya yang terjadi dan situasi di dalam kelas. Terima kasih. Sekian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di video berikutnya akan melaksanakan pengajaran yang berlangsung secara real time kepada mahasiswa di semester pertama pada minggu kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kita yang kedua. Ini minggu kedua ya? Ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengantar ilmu komunikasi. Nah, minggu ini kita akan mengembangkan lagi pengantar ilmu komunikasi seperti apa, agar nanti kita bisa meniti perjalanan topik-topik pembelajaran sebagaimana yang sudah ditanya. Sebelum saya mulai, saya mau nanya dulu nih, gimana kabarnya semua? Sehat semua ya? Oke. Bapak sendiri sehat, Pak? Saya alhamdulillah sehat, terima kasih sudah nanya. Ya, semoga kita sehat selalu ya. Jadi perjalanan perkuliahan juga tetap bisa mendapatkan ilmu. Oke, itu pengantarnya. Jadi nanti absensinya silakan dibuka di Siakat, karena kita absensinya secara mandiri ya di Siakatnya masing-masing. Seperti yang sudah saya lakukan di minggu lalu, absensinya akan dibuka 15 menit sebelum pertemuan dan 15 menit setelah berakhirnya perkuliahan. Jadi semoga kita juga tetap bisa absensi di antara waktu itu. Jadi tidak absensi di dalam kelas. Oke, yang berikutnya adalah kita akan mulai belajar mengenai ilmu komunikasi tentang suatu pengantar. Sebenarnya apa sih ilmu komunikasi? Inilah yang akan menjadi topik kita di pertemuan kedua ini. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu kita akan refleksikan lagi sebenarnya apa itu ilmu komunikasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bentuk-bentuk komunikasi yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga tentu kita juga butuh tahu tujuan dari disiplin ilmu komunikasi itu seperti apa. Dan yang keempat juga kita akan menjadikan acuan tokoh-tokoh ilmu komunikasi yang penting, yang relevan, yang sekiranya ekspor untuk kita pelajari bersama. Dan yang terakhir seperti apa tantangan ilmu komunikasi ke depan di era yang semakin digital hari ini. Gitu ya. Nah, yang pertama sekali sebenarnya apa itu ilmu komunikasi? Minggu lalu kita sudah belajar mengenai definisi-definisi ilmu komunikasi. Dan minggu ini kita akan coba masuk sedikit mengenai urgensi dan apa sih sebenarnya ilmu komunikasi. Kalau secara sederhananya ilmu komunikasi adalah disiplin ilmu yang dia belajar atau dimulai dari rumpun ilmu sosial, dan itu kemudian ada sumber-sumber yang bisa kemudian kita acuannya bisa dia menjadi kata-kata, bisa terjadi melalui bahasa, bisa terjadi melalui pesan-pesan dan simbol-simbol. Kalau salah satu tokoh ilmu komunikasi dia bilang begini, kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Ada yang pernah dengar? Belum pernah dengar. Ada juga yang bilang sebagai manusia simbolik kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Artinya apa? Artinya bahwa sebagai human simbolik kita tetap akan berkomunikasi, baik secara verbal, baik secara non verbal, baik juga dengan pemberian makna, pemberian sign, tanda, dan lain-lain sebagainya. Bahwa nanti secara teori kita akan pelajari bagaimana teori itu secara interpersonal, interpretatif, intrapersonal, dan lain-lain. Kita akan kembali ke materi-materi kita dulu. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana sebenarnya bentuk-bentuk komunikasi itu. Kita sudah sampaikan tadi bahwa ada dua hal sederhana yang bisa dijadikan acuan dasarnya.
komunikasi secara verbal dan non verbal. Beberapa penelitian bahkan dia menyebutkan bahwa manusia itu hampir 80% berkomunikasi secara non verbal. Jadi komunikasi yang dilakukan secara verbal itu ya cuman mungkin sekitar 20-25%. Jadi secara tidak sadar kita sedang berkomunikasi. Misalkan, contohkan, saya misalkan di momen ini atau di tahun-tahun ini, kalau saya menggunakan baju dengan warna merah, apakah itu menandakan sesuatu? Bisa Pak. Bisa jadi ya. Kalau saya mengenakan baju dengan warna hijau misalkan, apakah itu juga berkomunikasi? Bisa. Oke. Kalau saya mengenakan pakaian yang ada nomor-nomor tertentu, misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, apa yang ada di pikiran audiens misalkan? Oh, tanggal lahir. Nomor tarik Pendukung paslon. Pendukung paslon misalnya di sini juga. Artinya bahwa kita sedang berkomunikasi. Itu adalah sederhananya. Senyum, memberi senyuman itu juga berkomunikasi, memberikan tatapan tajam itu juga berkomunikasi. Jadi ada banyak sekali bentuk-bentuk komunikasi. Misalkan kalau saya sedang begini, sedang apa sih namanya? Ya, Propose. bukan propose. Melipat tangan. Apa tandanya? Apa maknanya? Oh, ini tadi sudah. Ini tadi ya, misalnya senyuman dapat menunjukkan kebahagiaan, kemudian sedangkan tatapan tajam dapat menunjukkan kemarahan. Itu adalah juga bentuk kita berkomunikasi. Nah, kalau tujuan komunikasi seperti apa? Ada yang tahu? Untuk menyampaikan suatu pesan. Oke, ada lagi? Agar kita memahami pesan dari orang lain. Agar kita memahami pesan dari orang lain. Ada lagi yang lain? Untuk bertahan hidup, untuk mempengaruhi orang, untuk mempengaruhi, untuk berinteraksi, untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Ada banyak sekali. Nah, ada banyak sekali ya tujuan komunikasi, baik itu tujuan komunikasi secara pribadi kita atau sampai pada tahapan tindakan. Jadi nanti di mata kuliah pertemuan berikutnya, atau bahkan di mata kuliah teori di semester depan juga akan mempelajari tentang bagaimana pikiran itu akan mempengaruhi tindakan manusia atau mempengaruhi perilaku. Saya kasih contoh, misalkan kita kenal yang namanya, mungkin ada yang belum kenal ya, Albert Brunner, kemudian siapa lagi yang semiotika itu, Pak dan lain-lain, itu dia cenderung mengarah pada komunikasi terkait tanda-tanda. Nah, kalau komunikasi yang mempengaruhi itu kita biasanya sebut sebagai komunikasi secara persuasif. Tapi nanti kita akan pelajari itu. Nah, selain itu, ini dia nanti kita juga akan pelajari tentang tokoh-tokoh penting dalam komunikasi. Secara sederhananya, kita sangat terbantu dengan hadirnya atau dirangkumnya beberapa teori-teori ilmu komunikasi dari Robert Hickley. Dia yang berusaha untuk merangkum beberapa kajian-kajian atau tradisi-tradisi ilmu komunikasi. Nah, sebelum jauh ke sana, ada yang minggu lalu kita sudah pelajari mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Ada yang tahu, masih ingat mungkin dengan Laswell, Harold Laswell? Ingat ya? Oke, ada yang 5 unsur komunikasinya masih ingat? Ya. Apa ya? Ada komunikasi. Oke, komunikan. Apa? Komunikator dulu. Oh, komunikan. Komunikan ini? Iya. Komunikan dengan. Oh, saya kira komunikan dulu. Komunikator. Terus? Terus? Komunikan, yakin? Media. Ayo. Apa? Media dulu apa komunikan dulu? Terus? Yakin nih? Komunikasi.
coba kita coba baca kelas dulu. Orang Bandung. Last mail ya biasanya banyak digunakan dalam acuan mahasiswa S1 skripsi dan lain-lain. Oke, benar nggak nih? Lima. Udah benar nggak urutannya? Ada komunikator, pesan, media, komunikan, feedback. Udah benar ya? Urutannya udah benar. Oke. Apa contoh dari terjadinya komunikasi yang melibatkan kelima unsur ini? Apa kira-kira contoh? Ini contohnya ruang kelas. Gimana? Di mana kita itu sebagai komunikator memberikan pesan berupa ilmu kepada kita sebagai komunikan. Medianya itu bisa jadi LCD dan papan serta alat-alatnya. Kemudian ada feedback dari kita yaitu pertanyaan atau diskusi. Gitu. Itu feedbacknya antara kita dan itu. Oke, bisa masuk nggak itu? Yang melibatkan lima unsur dari kelas. Kalau yang tidak melibatkan kelima unsur ini, Komunikator. ya artinya yang salah satunya nggak ada, Feedback. yang nggak ada feedbacknya. Ya, komunikasi searah. Kayak gimana contohnya? Contohnya pengumuman, biasanya pengumuman. Pengumuman. Menyampaikan pengumuman, Ya. kemudian tidak ada feedback, jadi sekedar menyampaikan informasi. Kayak ceramah gitu. Bisa. Kayak ceramah. Jadi tidak ceramah itu lebih spesifik ke khutbah kayak misalkan. Ya. Kita di dalam umum itu juga ada komunikasi penjara yang mempelajari spesifik. Oke, bisa jadi juga. Kelima ini dalam teori atau dalam definisinya Lasker, ia harus ada kelima-limanya. Berbeda kalau misalkan dari Aristoteles, dia kan cuma mendefinisikan 3 unsur aja. Ya. Ya, apa aja? Ada yang masih ingat? Komunikator, pesan, pesan, komunikan. Ya. Kalau yang di belum ya, kita belum pelajari tentang yang lain. Nanti SMC-nya nanti kita pelajari juga. Nanti kita pelajari. Nah, ada beberapa ilmuwan itu juga mereka mendefinisikan ilmu komunikasi juga. Jadi si A bilangnya komunikasinya tentang begini, yang begini, yang begini. Oke, apa contoh kesalahan atau miskomunikasi? Ada yang bisa kasih contoh? Miskomunikasi deh. Atau salah satu misalkan komunikator yang melakukan miskomunikasi atau pesannya yang ada noise, ada apa segala macam. Contohnya apa? Kalau misalkan Suci misalkan dia punya, misalkan ya kita skenario kan dia di rumahnya punya adik yang sangat nakal, kemudian selalu main HP setiap pagi, siang, sore, malam main HP. Dan ketika dia mencoba berkomunikasi dengan adiknya yang kecil, misalkan contoh dialognya adalah, "Dek, jangan main HP terus, sini kakak pinjam." Gitu. Ingat kan ya? Ya. Itu dialog yang terjadi. Tapi si adik ternyata tidak mau ngasih perlindungan. Tapi misalkan diminta oleh ibu, misalkan dengan pesan yang sama, "Dik, jangan main HP terus, ini ibu pinjam dulu." Tapi si adik mau nurut. Apa yang terjadi di situ? Adiknya emang nakal, Pak. Adanya mana enggak? Iya, adanya enggak. Apa komunikasi yang terjadi? Menyampaikan si komunikator, si komunikator kenapa? Bisa mempengaruhi si komunikannya. Oke, dengan pesan yang sama kita bisa mendapatkan tindakan atau efek dari komunikasi kita yang berbeda. Ya, itu contoh sederhana. Itu kenapa kalau misalkan kembali lagi ke sini, berarti kan dengan pesan yang sama, sudah sama nih. Tapi kenapa feedbacknya berbeda?
intonasi bisa. Biasanya tergantung orangnya ya. Kalau penting ilmu komunikasi kita sudah pelajari, kita sudah sampaikan tadi. Saya mau sampaikan satu, ini karena ini menjadi mata kuliah dasar pengantar ilmu komunikasi, kita penting juga untuk mempelajari tokoh-tokoh yang ada dalam disiplin ilmu komunikasi. Salah satunya adalah Harold Laswell, kemudian nanti kita pelan-pelan kita akan sampai pada Robert Dixit, sampai Will Bullstrom. Bahkan mungkin kita akan pelajari mungkin lebih jauh sampai ke pemikiran Ali Dagan ya. Tantangan ilmu komunikasi ke depan. Bagaimana tantangan ilmu komunikasi sebagai sebuah disiplin ilmu dalam era modern misalkan? Ada yang mau sampaikan pendapatnya? Bagaimana tantangan ilmu komunikasi sebagai sebuah disiplin ilmu dalam menghadapi era digital, mungkin dalam menghadapi situasi kemajuan zaman dan lain-lain? Apa? Banyaknya informasi palsu. Banyaknya informasi palsu, oke, masuk. Apalagi informasi palsu, banyak hoax, disinformasi, disrupsi juga masuk, mal informasi juga masuk ke sana. Itu menjadi tantangan tersendiri, gitu ya, dalam disiplin ilmu komunikasi. Tapi di sisi yang lain, komunikasi sebagai sebuah disiplin ilmu juga berkontribusi banyak. Kayak misalkan contohnya, bagaimana komunikasi itu digunakan sebagai disiplin ilmu atau sebagai alat yang sangat penting ketika terjadinya atau terjalinnya hubungan antar dua pihak. Hubungannya bisa kita contohkan hubungan antar dua negara, kemudian antar dua kebijakan misalkan, kemudian ada komunikasi politik di situ, ada komunikatornya, ada komunikasi politiknya. Ternyata komunikasi juga mempengaruhi bagaimana instansi atau perusahaan itu membuat kebijakan-kebijakannya, strategi analisis sosial dan lain-lain. Oke, itu saja. Saya rasa materi kita minggu ini. Tapi ada tugas ya. Jadi ini adalah tugas pertama. Tugas pertama kita adalah nanti setelah materi di kelas ini, nanti akan saya kirimkan beberapa referensi untuk bacaan. Dan tugas pertama itu adalah silakan mahasiswa menuliskan 10 definisi ilmu komunikasi beserta tokohnya. Oke. Jadi definisinya begini, kayak ini contohnya satu. Kayak Laswell definisinya seperti ini. Contohnya apa? Contohnya yang tadi kita contohkan bersama. Terus 10 nanti dikirimkan ke siakat masing-masing dan kita akan koreksi bersama di minggu depan. Oke. Sampai sini terima kasih semuanya. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Saya expect mungkin 1-2 orang yang bertanya yang untuk kita diskusikan lebih lanjut tentang materi kita minggu ini. Gak usah rebutan. Ya dong, gak usah rebutan. Satu-satu aja. Apa sekiranya yang ingin diketahui dari materi ini? Cik. Tentang apa? Ayo. Boleh. Menurut Pak, dari yang tadi dijabarkan, dalam model komunikasi mana yang masih relevan dipakai di era sekarang? Model komunikasi mana yang masih relevan digunakan hari ini? Gitu ya. Oke, sebenarnya kalau ditanya model komunikasi mana yang relevan, kita perlu track lagi ke belakang. Bahwa dulu yang kita kenal pertama itu ada
model komunikasi bukan ditemukan, yang ditawarkan oleh Aristoteles, kemudian ada Harold Laswell, kemudian dikembangkan ulang lagi oleh nanti ada yang namanya teori esensial, dia akan lebih kompleks lagi. Tapi kalau misalkan hari ini, nah dunia kita kan secara tidak sadar ternyata merubah itu semua. Kalau saya contohkan misalkan dari Laswell punya dari 5 unsur ini, apakah ini masih relevan? Sehingga jika tidak, seperti apa yang relevan yang bisa kita gunakan hari ini? Kalau hari ini, kalau pertanyaannya hari ini, maka di mana posisi digital misalkan ya? Digital itu isinya apa saja? Sederhana deh, saya kasih contoh, netizen. Netizen itu dia masuk ke komunikator, komunikan, pesan, media atau feedback? Komunikan. Nah, di feedback. Komunikan. Apa contohnya? Sasaran pesan. Oke. Saya coba jawab dulu pertanyaannya. Apakah komunikasi Laswell masih relevan? Iya, masih. Tapi apakah butuh perubahan? Sepertinya sedikit improvisasi ya. Karena dalam era digital semua orang itu bisa menjadi komunikator. Di saat yang bersamaan setiap orang juga bisa menjadi komunikator. Itu kenapa saya contohkan netizen. Karena itu ya, karena dia bisa menjadi komunikator, dia juga bisa menjadi komunikan secara bersamaan. Misalkan gini, saya di dunia nyata adalah seorang komunikator, tapi di dunia virtual ternyata saya adalah komunikan dari hasil pesan yang saya olah sendiri. Itu bisa saja terjadi. Nah, kalau misalkan, tapi dari 5 unsur ini ternyata butuh memasukkan netizen misalkan, berarti ada 6 dong. Ada tawaran model baru yang kita berikan dalam atau yang kita coba kontribusikan ke dalam disiplin ilmu komunikasi. Itu nanti minggu depan silakan buatkan definisinya sendiri. Jadi setelah membuatkan 10 definisi dari tokoh ilmu komunikasi, silakan buatkan satu definisi yang ditawarkan dalam era digital. Misalkan dengan perkembangan teknologi hari ini, ternyata kita perlu nih memasukkan apalagi AI ya sudah mulai berkembang. Ternyata kita perlu nih memasukkan teknologi ke dalam model komunikasinya. Oh, tapi ternyata nggak perlu juga. Nah, itu silakan dirumuskan sendiri sehingga itu kita akan coba diskusikan lagi di pertemuan berikutnya. Oke? Kurang lebih begitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sejauh ini kenapa? sudah paham. Sudah ya, oke. Nanti materinya akan saya kirimkan. Silakan nanti dipelajari lagi. Jadi minggu depan agar lebih siap lagi kita susun lagi. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri kelasnya. Jadi nanti referensi bacaan saya kirimkan, kemudian beberapa penugasan juga jangan lupa dikumpulkan. Oke, sebelum kita akhiri kelasnya, mungkin ketua kelas bisa pimpin doa dulu ya. Oke, saya di sini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas ini, marilah sama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jangan